Gojun dan Suah saling mengeluarkan kemampuan masing-masing. Gojun tampak sangat senang, sepertinya bertarung dengan Suah akan jauh lebih seru dibandingkan melawan anak itu, Gyeol. Situasi cukup menegangkan, apalagi Gyeol juga sudah mengarahkan anak panahnya ke arah Gojun, dan hanya bom yang terlihat panik berharap mereka semua bisa tenang. Namun di tengah ketegangan itu, seseorang tiba-tiba memanggil Suah dengan panik dari luar. Ia memberitahu bahwa tampaknya ada seseorang yang sedang memanggang monster di dekat sana. Suah terlihat bingung, begitu pula yang lain. Kecuali Gojun, ia malah terlihat senang. Gojun sudah menduga bahwa datang ke tempat itu adalah pilihan yang tepat. Ia pun antusias menanyakan keberadaan si juru masak tersebut. Di tempat lain, aroma masakan yang sedang dimasak di atas api mulai menyebar ke mana-mana. Hari itu adalah hari ke-10 sejak tim pertama datang ke sana. Stok makanan seharusnya sudah habis dan satu-satunya yang bisa dimakan di tempat itu hanyalah bunga anggrek, monster, dan tanaman liar lainnya. Gangrim tersenyum puas. Aroma masakannya seharusnya sudah menjalar ke seluruh area. Ia memperkirakan para trainee bisa mengumpulkan sekitar 100 butir mutiara setiap harinya. Dari kejauhan, Gojun dan Suah tiba hampir bersamaan. Lebih tepatnya, Gojun datang lebih dulu dan menghalangi Suah. Keduanya serentak memanggil Gangrim, namun Gangrim hanya membalas panggilan Suah. Suah memperingatkan Gangrim bahwa masakan itu mungkin tidak bisa dimakan karena sebagian besar bahan di Demon Realm beracun. Suah mencoba menjelaskan, namun Gangrim mengatakan agar tak perlu khawatir, ia sudah menetralisir racunnya dan menambahkan penawar untuk berjaga-jaga. Suah tampak terkejut. Gangrim lalu menyodorkan semangkuk makanan padanya, tetapi Gojun dengan cepat mengambilnya lebih dulu dan mengucapkan terima kasih. Tindakan itu jelas membuat Suah kesal, tapi Gangrim tidak memberikannya gratis. Ia meminta 1000 Spirit Pearls untuk satu porsi. Meski mahal, Gojun dan Suah tetap bersedia membayar. Namun untuk Suah, Gangrim hanya mematok harga 200 Spirit Pearls. Gojun heran kenapa harganya berbeda, tapi Gangrim menegaskan bahwa itu adalah keputusannya dan ia tidak menerima pengembalian. Akhirnya Gojun mengakui bahwa Suah memang protagonis wanitanya. Gangrim mulai menjual sup kepada para trainee lain dengan harga 200 Spirit Pearls per porsi, hal yang membuat Gojun semakin merugi. Para trainee mulai menikmati sup buatan Gangrim. Saat itu Gangrim bertanya pada Suah dan Gojun apakah mereka sedang mencari item dengan kelas lebih tinggi dari intermediate. Suah mengiyakan dan ingin Gangrim membantunya. Gangrim lalu bertanya apa yang akan dilakukan Gojun. Ia hanya mengusap tengkuknya, menyadari bahwa semua tidak berjalan sesuai perkiraan karena masalah region. Tapi Gojun yakin tujuannya masih bisa tercapai jika dibantu oleh Gangrim. Sambil melirik Suah, Gojun menambahkan bahwa seharusnya semuanya bisa lebih cepat kalau mereka tidak sibuk mengurus orang tambahan. Namun Suah menanggapi bahwa justru dalam situasi seperti inilah mereka harus bekerja sama. Gojun kembali membandingkan dengan karakter utama yang selama ini ia bayangkan. Tapi Suah langsung menimpali bahwa mereka bukan karakter dalam novel milik Gojun. Melihat pertengkaran itu, Gangrim cukup jengah meski tetap tersenyum. Ia akhirnya menyuruh Gojun dan Suah bekerja sama saja. Gojun pun diizinkan masuk ke dalam camp untuk membentuk tim pemeriksa. Gojun dan Suah langsung berteriak dan saling menghalangi satu sama lain. Keduanya ingin bekerja sama dengan Gangrim. Gangrim sudah berada di dalam camp milik Suah. Meski Suah dan Gojun terus berargumen, Gangrim tetap tidak akan bekerja sama dengan mereka. Suah menjelaskan bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Region 1 sendirian. Anehnya lagi, Region 1 tampak berniat menghambat perjalanan Region 2. Setiap kali bertemu, pasti berakhir dengan pertikaian. Gangrim tampak berpikir, ia memutuskan bahwa ia harus mencari tahu situasi di Region 1. Namun, membawa Johan ke tempat seperti itu akan sangat berisiko. Jadi Gangrim menyimpulkan bahwa lebih baik Johan tetap di camp. Johan ragu dan tidak ingin membiarkan Gangrim pergi sendirian. Tapi Gangrim mengatakan bahwa ia tidak bisa berkonsentrasi jika Johan ikut. Ia meminta Suah menjaga Johan dan tentu saja Suah menyanggupinya. Gangrim terus meyakinkan Johan yang masih tampak ragu. Ia bilang akan lebih aman jika Johan tetap di camp, di mana ia juga punya banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Johan tetap khawatir, tapi Gangrim meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Gangrim pun pergi dan Suah berharap Gangrim memberitahu mereka jika terjadi sesuatu. Jauh di dalam The Orchard, suara para dewa kembali terdengar. Salah satu dewa memuji Gangrim yang sudah jauh lebih kuat. Ia telah melumpuhkan monster-monster dengan mudah. Monster-monster di sana sudah terlalu lemah. Dewa itu mengajak Gangrim masuk lebih dalam. Dewa lain bertanya apakah ada monster yang lebih kuat di dalam. Tentu saja ada dan jauh lebih kuat. Buah hijau itu akhirnya muncul kembali dan Gangrim dengan santai memakannya.
Ia tahu setelah memakan buah itu, sesuatu pasti akan muncul. Mengasah pedang dari indera, Ganggrim merasakan aura yang sangat berbeda. Monster itu muncul tepat di sampingnya. Ukuran tubuhnya sangat besar. Monster itu tampak mengamuk dan merobohkan pohon tempat Ganggrim bersembunyi. Ganggrim tidak menyangka monster itu sudah sekuat itu tanpa ia sadari. Itu tidak masuk akal. Ia pun bertanya-tanya, dari mana asal monster tersebut? Monster itu terus mengamuk. Ganggrim segera mengaktifkan Man in Solitude, ia menghilang. Monster itu tidak menemukan Ganggrim, bahkan setelah mengangkat pohon dan hanya menemukan bekas gigitan pada buah tadi. Dari atas pohon yang diangkat itu, Ganggrim tiba-tiba muncul dengan item ranting miliknya. Ia membakar pohon itu, melompat ke belakang monster, dan memenggal kepalanya dengan pedang rantingnya. Ganggrim merasa inilah keuntungan memiliki item bagus. Tapi ia tahu, item itu tidak bisa ia gunakan untuk melawan Region 1. Ia tidak mau membunuh mereka. Ia pun menyimpannya kembali dan mulai berpikir, apakah ia harus mencari asal monster itu, atau ada hal lain yang perlu ia lakukan lebih dulu. Ganggrim telah mendapatkan item Heavenly Aroma Fruit dan menyelesaikan misi Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan tinggi. Untuk sekarang, ia memutuskan meningkatkan toleransi racunnya lebih dulu. Ganggrim mulai bertanya-tanya, apakah Region 1 sudah naik level seperti dirinya? Karena beberapa pohon di sana buahnya sudah tidak ada. Salah satu dewa bertanya-tanya kenapa Ganggrim memakan item raid. Ternyata, setiap kali Ganggrim mengonsumsi Heavenly Aroma Fruit, mana dan XP-nya akan bertambah, begitu juga toleransi racunnya. Dewa itu menyadari bahwa itu mungkin alasan kenapa Fate Protection Agency memilih tempat ini. Dewa lain memperhatikan Ganggrim terus makan buah itu dan merasa cukup mual melihatnya. Kini kemampuan toleransi racun Ganggrim telah naik ke tingkat Primary Insectile Grade. Ganggrim merasa sedikit pusing hingga tanpa sadar menjatuhkan buah yang dipegangnya ke bawah pohon dan mengenai seseorang. Temannya tampak protes dan saat melihat ke atas, ia langsung mengenali siapa yang ada di sana, CEO Ganggrim dari Region 2. Ganggrim bertanya bagaimana mereka tahu namanya. Tapi mereka bilang itu tidak penting. Mereka mengatakan bahwa ketua mereka punya beberapa kata untuk Ganggrim dan mereka mengajaknya ikut. Jika ia mau, mereka tidak akan mempermasalahkan soal buah tadi. Namun salah satu dari mereka menimpali bahwa keputusan tidak ada di tangan Ganggrim, yang berarti Ganggrim tidak punya pilihan selain ikut. Di bawah sana mereka mengatakan bahwa Ganggrim kuat. Orang-orang dari tim 1 bahkan kabur darinya. Mendengar kata ketua, Ganggrim mulai berpikir mungkin mereka adalah orang-orang yang menyerangnya di hari pertama. Para dewa sudah menduga bahwa Ganggrim terlalu angkuh untuk ikut begitu saja. Namun di luar dugaan, Ganggrim turun dari atas pohon dan menerima ajakan mereka. Bahkan para dewa tidak menyangka akan hal itu. Kini Ganggrim sudah berada di area Region 1 dan mereka terus masuk ke dalam. Dari pengamatan Ganggrim, jumlah mereka 2 kali lipat dari Region 2. Mereka semua menatap Ganggrim tapi tanpa niat jahat. Bahkan beberapa tidak mengenalinya. Ganggrim diminta masuk ke dalam sebuah camp dan seseorang memastikan apakah dia benar CEO Ganggrim. Orang itu adalah ketua Region 1, Hong Dae-hun. Ia menyapa Ganggrim. Dae-hun berada di kelas Primary Ghostly Grade dengan atribut Gold. Ia memiliki senjata bagus, Heavenly Fireblade, senjata jarak jauh dengan Tertiary Draconic Grade. Senjata itu bisa menusuk, menebas, memukul, dan memiliki daya serang tinggi. Tak heran jika Region 1 berada di peringkat pertama dalam menyapu bersih Demon Realm di kehidupan Ganggrim sebelumnya. Dengan berani, Ganggrim bertanya apa yang Dae-hun inginkan. Pertanyaan itu membuat Dae-hun kesal. Ia merasa Ganggrim tidak sopan dan langsung menodongkan senjatanya ke kening Ganggrim. Ganggrim tidak menghindar sama sekali meski ujung senjata itu melukai keningnya. Saat itu juga Ganggrim mendapatkan tawaran kerja sama dari mereka. Dae-hun mengajukan tawaran agar Ganggrim bekerja sama dengan mereka. Respon Ganggrim tampak biasa saja. Ia hanya mengusap kepalanya sedikit lalu bertanya, apakah itu saja yang ingin dikatakan Dae-hun? Ganggrim lalu berkata bahwa sepertinya mereka belum sepenuhnya memahami kondisinya. Sayang sekali karena Ganggrim berencana menjadi orang pertama yang menyelesaikan tempat itu. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar begitu saja. Namun, di luar, langkah Ganggrim tertahan oleh beberapa pedang yang menghalangi jalannya. Dae-hun berjalan dari belakang dan mengatakan bahwa Ganggrim telah salah paham. Selama ia berada di sana, Ganggrim tidak memiliki pilihan lain. Ia meletakkan senjatanya di bahu Ganggrim dan mengancam jika Ganggrim tidak mau bekerja sama, maka dia akan mati di tempat. Meski dikelilingi pedang tajam, Ganggrim tetap terlihat tenang. Ia mengeluarkan sesuatu dan menunjukkannya pada Dae-hun.
Benda itu akan membawa masalah besar jika Dae-hoon benar-benar membunuhnya. Dae-hoon pun terdiam. Itu adalah token of revenge, Gongju, di mana jika pemiliknya dibunuh oleh manusia lain, segel balas dendam akan jatuh pada si pembunuh. Sang pembunuh akan menjadi target dari ketua tim Gongju dari Fate Protection Agency. Ketua tim Gongju akan membunuh Dae-hoon jika ia membunuh Gangrim. Itu adalah posisi yang sama kuatnya dengan ketua tim Seimun Yongnyo, orang yang menjanjikan hadiah pada Dae-hoon jika menjadi yang pertama menyelesaikan tempat itu. Orang yang juga telah mengirimkan senjata dan pesan padanya. Dae-hoon kemudian bertanya, memastikan, "Jadi kau juga menerima pesan itu?" Kata juga itu membuat Gangrim menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang mendapatkannya. Beberapa saat lalu, Gangrim memang menerima pesan dari Gongju. Ia mendapatkan sebuah tantangan karena menjadi peserta dengan performa keseluruhan terbaik. Tantangannya menyelesaikan Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan tertinggi dan menjadi yang pertama menyelesaikannya. Jika berhasil, hadiah akan diberikan. Gongju juga memberikan item sementara sebagai bantuan. Pesan itu ditandatangani Fate Protection Agency, Seoul Tim 2, ketua tim Gongju. Gangrim menyimpulkan bahwa Dae-hoon menerima senjata dari ketua tim Region 1 dan para ketua tim tampaknya sedang berlomba satu sama lain. Dae-hoon lalu membuat pengumuman pada anggotanya agar tidak membunuh Gangrim karena item aneh yang dimilikinya. Jika ada yang membunuhnya, meski tak sengaja, mereka juga akan mati. Ia pun memerintahkan grup 4 untuk mundur. Gangrim menyela, bertanya apakah sekarang ia boleh pergi. Namun Dae-hoon malah melanjutkan pengumumannya, memerintahkan untuk menghajar Gangrim sampai sekarat. Bersamaan dengan itu, Dae-hoon melayangkan senjatanya ke arah belakang Gangrim. Tapi Gangrim berhasil menghindar. Semua orang di sana pun diperintahkan untuk menangkapnya. Gangrim menatap Dae-hoon. Ia takkan datang ke tempat ini jika ia bisa ditangkap dengan mudah. Gangrim lalu melancarkan serangan balik, menghajar dan membanting siapapun yang mendekat. Ia mengaktifkan skill Man in Solitude. Tubuhnya menghilang dari pandangan. Semua orang di sana kebingungan, sementara Gangrim mencari celah untuk kabur. Dae-hoon memerintahkan pembentukan formasi lingkaran agar Gangrim tidak bisa melarikan diri. Tapi tiba-tiba salah satu anggota diserang dari belakang. Mereka menyadari Gangrim melakukan teleportasi karena setiap kali ia menyerang, ia langsung menghilang dan menyerang yang lain. Dae-hoon kembali memberi instruksi agar tidak berpencar dan merapat. Ia menyadari Gangrim sebenarnya tidak menghilang, mereka hanya tak bisa melihatnya. Dae-hoon memperingatkan agar tidak memberi celah sedikit pun. Namun, itu sudah terlambat. Gangrim telah melemparkan beberapa buah di sekitar area. Dengan aroma manisnya yang menyebar, ia juga membakar area Camp Region 1 sebelum pergi. Gangrim penasaran kenapa di kehidupan sebelumnya, Region 1 dan regionnya tidak punya hubungan baik. Kini ia sadar, semua itu karena Fate Protection Agency. Api membakar di mana-mana, merambat ke camp lain. Hewan buas juga datang dari arah lain dan menyerbu Camp Region 1. Sementara itu, Gangrim berjalan tenang meninggalkan area tersebut. Suah berkata bahwa ada tahanan, bahkan pembunuh, dan semua itu hanya demi hadiah. Gangrim tidak bisa membiarkan kehidupan lamanya terulang lagi hanya karena hadiah. Sekarang, apa yang harus ia lakukan? Gangrim menjatuhkan buah dari penyimpanannya, mengumpulkannya di hadapan Region 2. Ia mengatakan, seperti yang mereka tahu, ada orang dari region lain di tempat itu. Ia mendengar rencana penyerangan terhadap Region 2. Gangrim menawarkan saran, ia akan memberikan Heavenly Aroma Fruit secara gratis untuk membantu mereka membersihkan ruangan dengan kesulitan intermediate. Semua orang di sana cukup kaget. Gangrim biasanya bahkan meminta 200 Spirit Pearls hanya untuk semangkuk sup. Alih-alih menjawab reaksi mereka, Gangrim malah bertanya kenapa mereka masih di sini sebelum para penyerang datang. Ia juga membawa cukup banyak buah dan meminta agar diberikan juga pada orang-orang yang belum kembali. Setelah itu ia pamit, meninggalkan mereka yang berterima kasih. Suah menahan Gangrim sebelum ia pergi. Ia bertanya apakah Gangrim juga akan menggunakan buah itu. Namun Gangrim membalas agak ketus. Apa pentingnya bagimu tahu apa yang akan kulakukan? Gangrim tahu Suah bukan tipe orang yang akan membahayakan rekan timnya demi orang lain, apalagi karena keserakahan. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Dia bukan bagian dari tim mereka. Ia menyuruh Suah membawa semua orang pergi dari sana. Karena dalam kehidupan yang sekarang, Gangrim bukan anggota tim Suah. Suah hanya terdiam, menatap kepergiannya. Gangrim menyusuri jalanan kebun buah itu tanpa terlihat. Ia bertemu monster di sana. Mereka muncul entah dari mana.
Monster tidak seharusnya muncul tiba-tiba, mereka adalah makhluk dunia iblis dan semestinya punya tempat tinggal, seperti sarang Yeti. Lalu dari mana monster-monster ini? Ganggrim akhirnya menemukan jawabannya setelah melihat sebuah celah dengan jejak masuk. Celah itu sempit, tapi begitu berhasil masuk, tempat itu jauh lebih besar dari dugaannya. Ganggrim menyalakan api di tangannya untuk menerangi langkahnya. Dan ketika keluar dari celah itu, ia terkagum-kagum melihat sekeliling. Tempat itu begitu indah, bahkan para dewa pun terkesima. Mereka baru tahu tempat seindah itu ada di sana, tapi juga bertanya-tanya, bukankah itu seharusnya tempat tinggal para monster? Salah satu dewa memperingatkan Ganggrim agar berhati-hati karena bisa saja salah satu dari mereka muncul tiba-tiba. Namun ternyata tempat itu bukan arena pertarungan, itu hanya jalur yang digunakan para monster. Tapi tetap saja tempat itu adalah yang paling berbahaya di dunia iblis. Melihat celah itu, Ganggrim bertanya-tanya apakah ada monster di dalam sana. Ia menemukan sebuah buah dan mendapatkan item bernama Fruit of All Sense. Ia mengambil beberapa lalu bersiap untuk keluar, namun tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya, sebuah ledakan. Daehun muncul bersama seluruh tim Region 1. Dengan sombong, ia berterima kasih pada Ganggrim karena berkat Ganggrim, mereka menemukan tempat itu. Ternyata mereka mengikuti Ganggrim sejak perjalanan ke Region 2. Dan sekarang mereka mengangkat seorang gadis yang tampak tak sadarkan diri, seseorang yang sangat dikenali oleh Ganggrim. Ganggrim terkejut, buah yang ia pegang jatuh begitu saja. Daehun berterima kasih dengan sombongnya karena berkat Ganggrim, mereka juga berhasil menemukan tempat itu. Mereka telah diam-diam mengikuti Ganggrim hingga sampai ke sana. Daehun membawa seseorang dalam setelah perjalanan menuju Region 2. Daehun memperlihatkan Gyeol yang sudah tak sadarkan diri kepada Ganggrim. Daehun memang tidak bisa membunuh Ganggrim, tapi lain cerita dengan temannya Ganggrim. Daehun kembali membuat penawaran. Ia ingin Ganggrim menyerahkan buah itu kepadanya dan sebagai gantinya, ia akan membiarkan Gyeol tetap hidup. Ia menaruh pedangnya tepat di leher Gyeol yang sudah tak berdaya, mengancam Ganggrim. Meski terkejut melihat Gyeol berada di tangan Daehun, Ganggrim berusaha tetap tenang. Ia tidak akan menyerahkan apapun, bahkan Ganggrim menginjak buah yang tadi ia ambil. Ia menolak memberikannya, dan jika Daehun menginginkannya, ia bisa memetik sendiri dari pohonnya. Daehun pun menyuruh anggota timnya untuk mengambil buah itu, sementara ia sendiri akan menahan Ganggrim dan Gyeol di sana. Ia memberikan buah tersebut pada anggotanya. Mereka segera bergegas menuju pohon buah itu, bersorak senang karena merasa akhirnya mereka bisa pulang. Mereka memastikan pada Daehun bahwa hasilnya nanti akan dibagi saat pulang. Daehun pun mengiyakan. Ganggrim lalu mendekat dan meminta Daehun menyerahkan Gyeol padanya. Daehun menyuruh Ganggrim menurunkan senjatanya lalu menjatuhkan tubuh Gyeol ke tanah. Ia menyuruh Ganggrim membawanya sendiri jika memang Ganggrim punya nyali. Ia mengacungkan senjatanya tepat di atas kepala Gyeol. Ganggrim menyetujui. Ia menjatuhkan senjatanya dan langsung menghampiri Gyeol yang tergeletak di tanah tanpa peduli pada senjata Daehun yang masih mengancam. Ia memeriksa keadaan Gyeol dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Daehun penasaran dan mempertanyakannya. Itu adalah antidot. Daehun sedikit tersinggung karena ia merasa tidak meracuni Gyeol, namun pada saat yang sama, para anggota tim Region 1 yang sedang memetik buah mulai berjatuhan dari atas pohon. Hal ini tentu saja mengejutkan Daehun. Mereka mengeluhkan rasa sakit, mata mereka perih, kepala mereka pusing. Daehun mengamuk, menuntut penjelasan dari Ganggrim atas apa yang telah dilakukan. Sebuah peringatan muncul, Daehun terlalu lama terekspos oleh aroma dari Fruit of All Sense. Ganggrim menatap Daehun sambil tersenyum puas. Ia bertanya apakah Daehun sudah mulai merasakan efeknya. Sementara itu, antidot yang dimasukkan ke tubuh Gyeol mulai bereaksi. Aroma beracun dari buah itu telah melampaui batas dosis. Buah dan pohonnya memancarkan energi beracun, namun Ganggrim tampak baik-baik saja. Daehun mulai menyadari apakah Ganggrim sudah tahu semua ini sejak awal, apalagi setelah melihat Ganggrim memberikan antidot pada Gyeol. Daehun marah. Ia melayangkan senjatanya ke arah Ganggrim yang sedang mengangkat tubuh Gyeol. Ia menyerang sambil berteriak menuntut agar Ganggrim menyerahkan antidot itu kepadanya. Ganggrim mengerang. Ia tak percaya Daehun masih bisa bertahan setelah terpapar racun. Serangan Daehun mengenai bahu Ganggrim dan racun pun masuk melalui luka itu. Peringatan kembali muncul. Racun telah melampaui kapasitas dari poison tolerance.
Aroma yang diterima sudah melampaui dosis normal. Waktu Gangrim tidak cukup untuk menunggu Dae-hoon pingsan. Ia pun menyalakan api di tangannya dan membakar seluruh wilayah itu. Semua pohon dan buah terbakar dan racunnya semakin kuat. Dae-hoon tak sanggup bertahan. Darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Efek dari racun yang makin parah. Ia jatuh, tapi masih sadar. Ia merasa Gangrim ingin mati bersama di tempat itu. Namun bukan itu yang Gangrim inginkan. Ia mengeluarkan senjata item rantingnya. Melihat itu, Dae-hoon memohon ampun. Ia mengatakan harus tetap hidup jika ingin bernegosiasi dengan pihak yang menyerang Region 2. Namun Gangrim sudah diselimuti amarah. Auranya berubah. Jika Dae-hoon memang ingin hidup, seharusnya dia tidak pernah mengancam Gangrim dengan menggunakan anggota Region 2. Gangrim melayangkan senjatanya tepat ke kepala Dae-hoon. Darah muncrat ke segala arah. Gangrim membunuh Dae-hoon, kemampuan Destiny Stealing aktif. Gangrim terduduk lemah. Tubuhnya mulai menerima takdir dari mereka yang mati di sana, kekuatan milik Dae-hoon, mana hingga agility dari para anggota Region, satu dipaksa masuk ke tubuhnya. Kelas Destiny Gangrim pun naik menjadi tertiary human grade. Gangrim menggenggam tangan Gyeol. Seharusnya Gyeol tidak mengejarnya. Seorang dewa mengingatkan Gangrim bahwa ini bukan waktunya bermalas-malasan. Gangrim mengeluarkan telurnya. Dewa yang melihatnya terkejut, Gangrim akan memberi makan telurnya. Dewa itu memaki, sadar bahwa Gangrim membakar tempat itu hanya agar bisa kabur. Proses pertumbuhan 100%, telur misterius itu akan menetas. Dewa kaget bagaimana bisa telur itu menetas menjadi Kirin. Kirin langsung berlari ke arah Gangrim, mengadu kepalanya pada kepala Gangrim sebagai tuannya. Skill purification pun aktif. Kirin berjalan mengitari wilayah itu, dan racun dari Fruit of All Sense berhasil dimurnikan. Gangrim memujinya. Gangrim berdiri di depan pohon itu dengan Kirin di sisinya. Ia akan memetik buah-buah terakhir sebelum semuanya terbakar. Gyeol terbangun dengan kepala yang sedikit sakit. Gangrim memanggilnya dan menyuruhnya datang ke tempat Gangrim berdiri. Gyeol terkejut melihat Gangrim berada di sana bersamanya. Gangrim membantu Gyeol keluar dari celah kecil, dan ternyata di luar sana Suah dan Bom datang menghampiri mereka. Kondisi mereka agak berantakan dengan bercak darah di mana-mana. Namun Suah datang dengan senyum bahagia karena ia sangat mengkhawatirkan mereka. Melihat Suah, Gangrim memastikan apakah ia baik-baik saja. Suah menjawab bahwa ia baik-baik saja. Johan sudah membantu menyembuhkan semua orang. Darah yang menempel adalah darah musuh, bukan dari tubuh mereka sendiri. Bom kemudian menoleh pada adiknya. Ia memarahi Gyeol karena melarikan diri. Ia mengira Gyeol tertangkap. Tapi Gyeol hanya tertawa. Gangrim mengatakan bahwa Gyeol memang ditangkap oleh Kapten Region 1, namun Gyeol menyela berkata bahwa itu rahasia mereka berdua saja. Bom meneriaki Gyeol dan Suah pun merasa bersalah karena seharusnya ia mengejar Gyeol tadi. Gangrim menimpali. Semuanya tidak akan terjadi jika Suah menggunakan kelas menengah. Kenapa mereka tidak pergi lebih dulu saja? Namun Suah menjawab bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Gangrim begitu saja. Gangrim mengingatkan lagi, menolong orang lain itu baik, tapi bukan berarti mempertaruhkan diri dan tim sendiri. Suah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi bagi Suah dan tim Region 2, Gangrim bukan orang lain. Semua yang ada di sana menganggap Gangrim sebagai bagian dari tim. Karena itu, Suah mengajak Gangrim untuk bertarung bersama dengan mereka ke depannya. Gangrim terdiam. Ia teringat bahwa takdirnya dengan Suah sudah terjalin sejak pertemuan pertama. Bahkan dengan Bom dan Gyeol, karena mereka menganggap Gangrim sebagai penyelamat, takdir mereka pun ikut terikat. Dan Gangrim menyadari sepertinya sudah terlambat untuk mendorong mereka menjauh darinya. Gangrim memutuskan, ia akan memikirkannya kembali. Gangrim telah menyelesaikan Room of Spoken Sins dan berhasil menaklukkannya dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sebagai reward karena menjadi yang pertama menyelesaikannya, Gangrim mendapatkan Guide of Fate. Guide of Fate adalah item yang berfungsi sebagai pemberi ramalan. Item ini bekerja secara otomatis dan tidak bisa digunakan sesuka hati. Saat itu juga Guide of Fate sedang aktif dan Gangrim menunggu apa yang akan terjadi. Takdir Seo Gangrim sedang mengalami perubahan. Di tempat lain, Prince merasa ada yang janggal. Hasil penyelesaian Gangrim tampak mencurigakan. Ia berhasil menyelesaikan region Room Knife Mountain yang sulit hanya dalam 1 hari. Yang terjadi di Room of Hellfire pun terasa tidak wajar.
Belum lagi dia membunuh Yeti dan menyelesaikan misi rahasia Room of Ice, semuanya dilakukan oleh seseorang yang hanya berperingkat tertiary insectile grade. Prince juga menduga hilangnya Seven Branched Sword dari Room of Sword Forest adalah ulah Gangrim. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengalahkan Hong Dae-hoon di Room of Spoken Sins, bahkan setelah diberi tiruan Heavenly Fireblade. Yang paling mengganggunya adalah soal Kirin. Cara menetaskan Kirin itu sangat sulit. Atribut makanannya harus tepat dan Kirin hanya mau makan daging. Peluang untuk menetaskannya secara normal hampir 0%. Prince terus berpikir, apakah ini semua kebetulan atau bantuan dari dewa meskipun Gangrim tidak menerima dewa manapun? Kedua kemungkinan itu terasa tak masuk akal. Prince harus mengujinya. Apakah Gangrim benar-benar memiliki kemampuan membaca takdir? Gangrim pun dipanggil menghadap Prince. Katanya dia akan memberikan reward tambahan seperti yang dijanjikan. Prince menggunakan sebuah kunci dan seketika Gangrim terkejut. Tembok yang tadinya kosong kini dipenuhi senjata. Itu adalah Pocket Dimension Storage milik pribadi Prince, ruang penyimpanan senjata yang bisa dibuka dari mana saja selama memiliki kuncinya. Gangrim terpukau. Keren sekali. Prince menyuruh Gangrim memilih satu senjata. Gangrim kagum karena bisa memilih apapun yang ia inginkan dan Prince membenarkannya. Namun tawaran ini sebenarnya adalah ujian. Semua senjata di sana telah dimodifikasi Prince. Senjata low class diberi deskripsi yang luar biasa agar tampak langka, sedangkan senjata high class diberi penjelasan ambigu, bahkan pegangannya ditukar supaya terlihat biasa saja. Tujuannya untuk melihat apakah Gangrim benar-benar bisa membaca takdir. Tanpa kemampuan itu, mustahil dia bisa membedakan kualitas senjata-senjata tersebut. Ada pedang Primary Draconic Grade konon pernah digunakan Raja Yisongye saat menggulingkan pemerintahan Goryeo. Statnya luar biasa, tapi paling efektif hanya saat melawan keturunan bangsawan. Ada juga General Domination Blade, pedang yang ditakuti kalangan bangsawan, namun kepala naga di pegangannya hanya sekadar hiasan. Deskripsinya sengaja dipersingkat, agar tidak ketahuan nilainya. Kalau Gangrim memang bisa membaca takdir, dia pasti tahu mana senjata yang sebenarnya bagus, bahkan ada beberapa senjata dengan grade di atas Ghostly. Gangrim mengira manajer tim itu lumayan murah hati. Matanya tertuju pada senjata yang tampak sangat langka, Sturdy and Good Blade bergrade Primary Insectile. Gangrim sedikit bingung. Saat dipikirkan lagi, posisinya aneh. Ia pun membatalkan Destiny Detection-nya dan mulai sadar. Prince sedang mengujinya. Gangrim memang sudah curiga karena sikap Prince terlalu murah hati. Dia itu Gongju, manajer tim kedua Soul Fate Protection Agency. Kalau dia sampai memeriksa skill Gangrim, itu bisa saja dilakukan lewat item yang menyembunyikan Destiny Window, dan ini bisa menempatkan Gangrim dalam situasi sulit. Hanya sedikit orang yang bisa membaca takdir. Fate Protection Agency memonopoli mereka. Kalau Prince tahu tentang kemampuan Gangrim, dia pasti akan merekrutnya. Gangrim mulai berpikir, haruskah dia menyembunyikan skillnya atau memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan item bagus? Akhirnya Gangrim sudah memutuskan. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Gongju, sontak membuat pria itu kaget. Dia mengira Gangrim menginginkannya. Gangrim pun kaget sendiri. Apa sih yang dipikirkan orang ini? Gangrim buru-buru menyangkal, tapi Gongju sudah lebih dulu menyombongkan diri. Katanya dia yang paling berharga, menggoda, tapi sayangnya tidak bisa dimiliki Gangrim. Mendengarnya, Gangrim hampir muntah. Gangrim memperjelas yang dia tunjuk adalah kunci yang dipegang Gongju. Dia ingin meminjam senjata di sana dan itu juga menguntungkan Gongju. Dia tak akan berpisah selamanya dengan senjatanya dan Distrik 2 bisa mendapatkan grade terbaik. Gangrim sudah berada di kamarnya dan kini waktunya makan malam untuk Kirin. Menu hari ini ginseng, baik untuk kesehatan dan rasanya enak. Kirin merespons dengan suara menggemaskan dan langsung memakannya. Butuh waktu 3 hari untuk mendapatkan salinan kunci dari Gongju. Jadi, sambil menunggu, Gangrim fokus membuat Kirin jadi lebih kuat. Yang tidak dia sangka, dia menghabiskan semua 12.000 Spirit Pearls hanya dalam 1 hari. Memberi makan Kirin butuh biaya besar. Tapi setelah memastikan Kirin menyukainya, Gangrim menyuruhnya makan banyak dan tumbuh lebih cepat. Tiba-tiba, Gangrim dibuat kaget. Grade Kirin naik menjadi Secondary Ghostly Grade. Kirin mendapatkan skill baru Water Manipulation yang membuat gerakannya di dalam air lebih leluasa dan bisa memanipulasi air sesuka hati. Gangrim penasaran. Dia menyuruh Kirin menggunakan skill barunya ke arah tembok kamar.
Kirin menurut. Sebuah gelembung air besar terbentuk di atas mereka. Tapi sebelum sempat bersuara, air itu menghantam tembok dengan keras. Bahkan cipratannya mengenai Ganggrim, dan yang lebih gila lagi, air itu menembus tembok dan membanjiri kamar sebelah. Teriakan terdengar. Sangwon meneriakkan nama Ganggrim karena kamarnya jadi rusak dan penuh genangan air gara-gara ulah Kirin. Dan Ganggrim sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Suasana di ruang makan terasa tenang. Mereka menikmati nasi yang sudah lama, tidak bisa mereka santap selama berada di dalam room. Mereka bahkan sudah muak karena harus makan buah terus-menerus di sana. Jika bukan karena Ganggrim, mungkin mereka sudah benar-benar jenuh. Obrolan pun mengarah pada Ganggrim. Mereka mulai menyadari kalau sebenarnya Ganggrim adalah orang yang baik, meskipun sebelumnya terlihat sangat cuek. Teman lainnya menimpali membenarkan bahwa Ganggrim memang baik. Ia pernah membantu mereka saat dikerumuni monster, juga saat mereka digigit monster di gedung sebelum mereka tiba di tempat pelatihan. Salah satu dari mereka bertanya, kalau begitu kenapa nggak pernah satu tim sama dia? Jawabannya karena sifat Ganggrim yang terlalu cuek. Namun pada akhirnya mereka mendapatkan buah itu secara gratis karena berhasil menyelesaikan room dengan tingkat kesulitan intermediate. Hal itu membuat mereka merasa tidak enak hati karena sebelumnya sempat menilai Ganggrim hanya dari sikap luarnya. Saat itu juga Ganggrim muncul di pintu kantin. Ia bersyukur Sangwon menyukai ruangan barunya dan Ganggrim juga berniat membayarkan makanannya. Sangwon menghela napas. Dia bersikap baik pada Ganggrim karena merasa mereka sesama first clearer. Ganggrim pun bertanya, apakah benar Sangwon juga orang pertama yang menyelesaikan roomnya? Dengan percaya diri, Sangwon menjawab bahwa dia adalah first clearer untuk Room of the Spoken Sins tingkat low. Karena itu pula Ganggrim tidak sempat melihatnya. Meski begitu, Ganggrim tetap memuji kerja kerasnya, walau hampir mati. Dengan gaya menyombongkannya, Sangwon merasa Ganggrim adalah satu-satunya orang yang layak diajak bicara, sementara yang lain menurutnya tidak sepadan dengan levelnya. Alih-alih makan, Sangwon malah mengajak Ganggrim untuk minum. Ia pun meminta 2 minuman pada boneka Clay. Namun ternyata ia tidak memiliki Spirit Pearls, jadi tidak bisa memesan. Meski begitu, Sangwon tetap memaksa, katanya akan dibayar 2 kali lipat nanti. Boneka Clay tak kalah keras kepala. Ia menampar pipi Sangwon dengan papan kayu, membuat Sangwon geram, bahkan sampai bertengkar dengan boneka. Ganggrim mencoba menahan Sangwon dan berkata bahwa ia yang akan membayar saja. Ia juga meminta Sangwon untuk berhenti saling mengejek dengan boneka Clay itu. Namun Sangwon tetap keras kepala. Ia bahkan mulai merendahkan Ganggrim, menyebutnya tidak punya uang. Ia sepertinya lupa bahwa di sini Spirit Pearls adalah mata uang yang berlaku. Berbeda saat Ganggrim yang memesan. Boneka-boneka Clay menyambutnya dengan ramah, bahkan memanggil Ganggrim sebagai VIP. Sejak kemarin ia menghabiskan 12.000 Spirit Pearls, mereka terus memanggilnya begitu. Sangwon pun melongo kaget. Ganggrim juga memesan 1 minuman lagi untuk Sangwon. Tapi boneka Clay terlihat malas-malasan dan hanya mendorong gelasnya dengan kaki ke arah Sangwon. Sangwon semakin kesal. Ia pun melayangkan 1 pukulan ke arah boneka Clay, membuat semua orang memandangnya. Ganggrim langsung marah dengan sikap Sangwon, tetapi Sangwon malah balik marah dan menyebut Ganggrim bukan siapa-siapa, lalu pergi begitu saja. Bom dan Gyeol langsung menghampiri Ganggrim dan boneka Clay. Yang satu mengurus bonekanya, yang satu lagi memarahi Ganggrim karena dekat-dekat dengan Sangwon. Ganggrim menjelaskan bahwa ruangan mereka bersebelahan dan karena Kirin merusak tembok kamar Sangwon, ia berniat mentraktir makan sebagai bentuk permintaan maaf, meski pada akhirnya tidak jadi. Mendengar nama Kirin, Bom dan Gyeol langsung menghentikan amarah mereka. Mereka bertanya nama hewan itu dan Ganggrim hanya menjawab, Kirin karena dia memang Kirin. Keduanya terdiam, lalu berkata bahwa Kirin adalah hewan spiritual dan tidak bisa dianggap sembarangan. Mereka bahkan membalikkan pernyataan itu, kalau begitu kamu mau dipanggil manusia aja. Ganggrim tampak bingung. Bom dan Gyeol mendesaknya memberi nama pada Kirin. Mereka mengusulkan nama Lini. Dan seketika kelas Lini berubah menjadi Primary Ghostly Grade. Lini juga mendapatkan skill baru, Magnet Horns, yang bisa memikat atau mengalihkan serangan beratribut emas. Ganggrim baru sadar bahwa Lini telah berkembang. Kirin miliknya bukan hewan biasa, ia bahkan ingin menjadi rekan timnya. Berkat Bom dan Gyeol, Kirin milik Ganggrim berkembang dan ia berterima kasih atas hal itu. Sebagai balasan, Bom menyarankan Ganggrim ikut dengannya ke dunia iblis berikutnya. Ganggrim tampak ragu, tetapi bukankah mereka memang akan masuk bersama-sama saat pintunya terbuka? Seminggu kemudian, Room of Viper dimulai. Mereka harus melindungi sesuatu di dalam sana, meski detailnya masih dirahasiakan.
Mereka mulai berspekulasi, mungkin benda itu ada di dalam kontainer atau pohon di depan mereka. Tiba-tiba, seseorang bertopeng datang menyapa para trainee dari Distrik 2 Seoul. Ia adalah Seo Jong-min dari Faith Protection Agency, utusan untuk dunia iblis kali ini. Mereka cukup terkejut karena ini berarti misi mereka berasal langsung dari agensi. Gangrim merasa aneh. Bukankah seharusnya Anafi yang ada di sini? Dalam ingatannya, dialah yang seharusnya menjadi utusan. Semua terasa berbeda. Jongmin mengumumkan bahwa ia sudah memperbarui manual dengan detail misi. Singkatnya, benda yang harus mereka lindungi adalah ular. Masing-masing harus memiliki satu. Mereka akan menggunakan token of amity, kain yang harus diikatkan ke ular untuk menjadikannya milik mereka. Aturan Room of Viper, satu ular per orang. Taklukkan ular dengan token of amity, lalu lindungi selama 168 jam. 2. Para trainee boleh meninggalkan dunia iblis. Tapi jika ular mati saat mereka pergi, misi dianggap gagal. 3. Ular tidak bisa keluar dari dunia iblis, tetapi bisa dititipkan ke Seo Jong-min selama 6 jam per hari. 4. Jika bertemu dengan Great Serpent, jangan pernah menyebutnya ular. Para trainee mulai menyebar mencari ular. Si kembar belum menemukan satu pun. Gojun tampak mengincar ular yang lebih besar. Johan terlihat ketakutan. Sementara Sangwon sudah mendapatkan ularnya, memberi penanda, dan bahkan memberi nama. Ia menyuruh pengikutnya untuk menjaga ular itu. Sangwon merasa lebih unggul dari Gangrim. Ia yakin akan menjadi yang pertama menyelesaikan room ini juga. Namun para pengikutnya ragu, terlalu sering Sangwon menyebut-nyebut nama Gangrim. Di tempat lain, Gangrim dan Lini berjalan bersama. Gangrim penasaran dengan peringatan dari Guide of Fate. Entah karena ia menyelesaikan Room of Sins lebih cepat dari kehidupan sebelumnya, atau karena utusan dunia iblis kini berbeda. Terlalu banyak hal berubah dan itu membuatnya khawatir. Takdir Seo Gangrim sedang diacak-acak. Namun Gangrim tahu ia bisa mengembalikan takdir ke jalurnya dan mengarahkannya sesuai keinginannya, asal ia bisa meluruskan kembali. Gangrim menatap token of amity miliknya yang berkelas primary humanly grade. Dengan token itu, ia bisa menjinakkan beast tanpa rasa takut, tergantung perbedaan kelas antara pengguna dan beast. Suara dewa kembali terdengar. Ia bertanya, "Kenapa tidak kau biarkan aku merasuki tubuhmu saja kalau kau tidak berniat mencari ular?" Gangrim kesal. Lagi-lagi ia diganggu. Ia sadar bahwa ia tak akan mendapat jawaban apapun kalau tetap begini. Maka ia bersiap pergi sekarang juga. Gangrim membuka bajunya, lalu mengajak Linia ikut bersamanya. Dewa pun kembali bingung karena Gangrim tiba-tiba saja terjun ke dasar laut.